Kita lanjutkan kajian kita. Kemarin yang terakhir sedikit saya mengulang bahwa bacaan rukuk itu adalah bermacam-macam. Ada beberapa bacaan, di antaranya adalah Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma. Ini yang sering dibaca oleh Rasulullah itu. Tapi tidak menutup kemungkinan Rasulullah juga membaca yang lain. Dari Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu saya kira cukup tumakninah kalau membaca itu. Ya, waktunya itu tidak terlalu cepat. Kemudian yang kedua, bisa membaca waktu rukuk adalah dengan bacaan Subhana rabbiyal azim 3 kali. Subhana rabbiyal azim 3 kali, ya, Subhana rabbiyal azim 3 kali. Jadi kalau di tag ini tidak pakai wabihamdi, hanya Subhana rabbiyal azimi, Subhana rabbiyal azimi, Subhana rabbiyal azimi. Kalau dulu waktu kecil saya belajar ya Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu dulu waktu saya masih kecil belajarnya. Tapi ternyata di hadis ini hanya sampai Subhana rabbiyal azimi 3 kali. Kemudian bisa juga dalam doa rukuk membaca Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Waruh sekali. Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Waruh. Maha suci, Maha kudus, Robnya para malaikat dan ruh. Ruh itu yang dimaksud malaikat Jibril. Kemudian bisa juga membaca yang agak panjang ini, Allahumma laka rokaktu wa bika amantu wa laka aslamtu khosya'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa dhomi wa arsi wa asobi. Ini agak panjang, yang artinya, ya Allah, kepadamu lah aku rukuk, terhadapmu lah aku beriman, dan kepadamu aku berserah diri, kepadamu hati, pandangan, otak, tulang, dan sarafku tunduk. Ini yang agak panjang. Kalau kita jamaah mungkin tidak butuh kalau membaca itu. Tapi kalau sholat sendiri ya sangat karpe. Yang lebih panjang dikarpikan. Itu diantara bacaan-bacaan doa rukuk. Tinggal terserah panjenengan mau milih yang mana, yang pendek, yang sedang, atau yang panjang, sing diapali, sing wis kulino, ya. Nah, sekarang saya lanjut pada i'tidal. Ya. Bangun dari rukuk seraya mengangkat kedua tangan seperti pada takbiratul ihram dengan membaca doa Sami Allahu liman hamidah. Dan apabila telah berdiri tegak atau i'tidal, kedua tangan diluruskan ke bawah lalu membaca doa Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Jadi Bapak Ibu, kalau sholatnya berjamaah, itu yang membaca Sami Allahu liman hamidah itu imamnya. Makmumnya tidak usah membaca itu. Ya. Terus membaca apa? Ya doa itu tadi. Setelah Sami Allah liman hamidah
imamnya, makmumnya berdiri, ya, terus membaca doanya adalah Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu, tidak pakai wa, ya. Jadi ini juga ada beberapa bacaan di dalam rukuk itu, ya. Jadi yang pertama Rabbana lakal hamdu. Jadi setelah rukuk ini langsung ya, imamnya maca Sami Allahu liman hamidah. Ibu-ibu bapak-bapak berdiri membaca Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Tidak usah, imam makmumnya tidak usah pakai Sami Allah kecuali kalau sholat sendiri. Nah, kalau sholat munfarid maka ya baca Sami Allah liman hamidah, tangannya lurus, kemudian dilanjutkan dengan Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Ini yang pertama, bacaan yang pertama. Nah, ibu biasanya yang pakai yang ini apa, yang Rabbana lakal hamdu apa atau Rabbana walakal hamdu, sama saja, sama-sama benarnya. Atau doa yang lain hampir sama tapi ada beda sedikit. Setelah imam membaca Sami Allah liman hamidah, makmumnya berdiri lurus terus membaca doa Allahumma Rabbana walakal hamdu, pakai Allahumma, ya, depannya Allahumma Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana lakal hamdu. Nah, sama-sama yang di atas tadi, hanya bedanya Allahumma, ya, depannya diberi Allahumma, Allahumma walakal hamdu atau Allahumma lakal hamdu. Itu juga boleh pakai yang itu. Kemudian yang ketiga, atau membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Boleh, ya. Jadi ini agak banyak. Setelah bangkit dari rukuk, di mana seluruh ruas tulang berada dalam posisi normal. Hal ini ditegaskan dalam hadis Abu Humaid Al-Sa'idi dalam Sahih Bukhari. Hadisnya panjang, saya bacakan artinya. Dari Muhammad ibnu Amr ibnu Atha diriwayatkan bahwa ia pada suatu waktu duduk bersama beberapa orang sahabat Nabi, kemudian kami menyebut-nyebut sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abu Humaid As-Sa'idi itu berkata, aku orang yang paling hafal di antara kalian tentang sholatnya Rasulullah SAW. Aku melihat beliau apabila bertakbiratul ihram mengangkat tangan hingga setentang dengan dua pundaknya. Apabila rukuk, beliau menempatkan kedua tangan di kedua lututnya, kemudian meluruskan punggungnya. Pada saat iktidal, beliau mengangkat kepalanya sehingga seluruh ruas anggota tubuhnya kembali ke posisi semula. Ketika sujud, beliau meletakkan kedua tangan tidak dibentangkan atau dirapatkan, dan ujung jari jemari kaki dihadapkan ke arah kiblat. Ketika duduk pada rakaat kedua, beliau duduk pada kaki kiri dan menegakkan ujung kaki yang kanan. Dan pada saat duduk di rakaat terakhir, beliau memasukkan kaki kirinya, menegakkan ujung kaki yang satunya,
dan duduk di lantai tempat sholat. Ini artinya lengkap sampai dengan tahiyat ya. Sujud sampai dengan tahiyat. Nah, posisi tangan saat i'tidal. Pada saat i'tidal, kedua tangan dalam posisi lurus ke bawah, tidak digerak-gerakkan maupun digoyang-goyangkan, dan tidak pula dengan posisi bersedekap. Ya, jadi setelah pada saat i'tidal, ya, Sami Allahu liman hamidah, itu orang ini. Ya, lagi lihat goyang-goyang aja. Ya, atau ada juga ini Sami Allahu liman hamidah, ada enggak? Tidak begitu. Ya. Ada juga Sami Allahu liman hamidah. Ada? Ya. Tidak begini. Yang benar menurut ini adalah Sami Allahu liman hamidah, ini kembali lurus. Tangan lurus. Ora nongguri, ora lalu isor, ora sendakep, ora digoyang-goyang. Ya, jelas ya. Dari Sami Allahu liman hamidah lurus lagi. Ya, ini dasar hadisnya ini tadi. Dasar hadisnya adalah agak panjang nih. Ini sama dengan hadis yang ketika Nabi menegur orang yang salah dalam sholatnya. Qala lil musyi'i fi sholati idza kunta ila sholati fakabbir tsumma qra ma tayassara ma'aka min al-Qur'an dan seterusnya. Sahabat dengan artinya dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada orang yang keliru menjalankan sholat, apabila kamu berdiri hendak sholat, maka bertakbirlah, lalu bacalah beberapa dari ayat Al-Quran, lalu rukuklah dengan tumanina, terus berdirilah sampai tegak lurus, kemudian sujudlah dengan tumanina, kemudian duduklah dengan tumanina, lalu sujud lagi dengan tumanina pula, kemudian lakukanlah seperti itu dalam semua sholatmu. Jadi semua gerakan sholat itu harus disertai dengan tumanina. Nah, disinilah perlunya kita sholat tidak bisa tergesa-gesa. Tumanina itu menjadi rukun, bukan hanya syarat, tapi rukun. Rukun itu pokok. Sah dan tidaknya sholat itu ya termasuk. Kalau tidak tumanina berarti ya sholatnya tidak sah. Ya, karena tumanina termasuk rukun sholat. Ya. Keterangannya di sini, hadis ini menyebutkan hal-hal yang diperintahkan dalam sholat. Hal-hal yang diperintahkan itu karenanya merupakan bagian dari sholat dan wajib dilakukan. Sementara hal-hal yang merupakan bagian dari sholat yang tidak disebutkan dalam hadis ini dilengkapi dengan apa yang disebutkan dalam hadis-hadis lain, seperti tasawuf dan salam. Hal-hal yang tidak disebutkan dalam hadis ini dan tidak ada kelengkapannya dalam hadis lain berarti bukan merupakan bagian dari sholat. Ada yang tanya? Enggak. Iya. Kemudian makmumnya langsung Rabbana ya Rahman. Apa itu? Jelaskan apa sini? Kadang-kadang ada yang Ya,
sekiranya didengar sendiri. Ya, sekiranya didengar sendiri. Ya, tidak terlalu keras, tidak terlalu pelan, kurang dibatin maksudnya. Ya pokoknya semua itu. Jadi Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamd. Ya. Gitu ya. Jadi ora banter men yo ora alon siri. Ya dibaca Rabbana walakal hamd. Rabbana lakal hamd. Ada lagi? Oke. Dalam kondisi berdiri, posisi kaki ini apa ini atau apa? Posisi kaki ya tetap menghadap kiblat. Ya. Rabbana walakal hamd. Ya, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Baru sujud. Ya. Abun? Ada yang ditanyakan? Pasti. Cukup ya. Insya Allah nanti pertemuan yang akan datang doa ini nanti kita ulangi lagi. Dari apa? Ini wis apa? Supaya cepat apa? Ya dilaksanakan itu cepat apa? Kalau saya gitu tapi mending umat yang menang Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ya. Sekali itu kalau tidak ada yang tanya, ya cukup. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan kualitas, sekali lagi, kualitas ibadah kita semakin lama semakin meningkat. Ya, termasuk juga kuantitasnya, jumlahnya. Ya. Yaitu mari kita baca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catch 'em all.